you don't forget to stop. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 25101038 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Timur. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hakikat manusia dalam Islam. Pengertian hakikat manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan dengan jasmani dan rohani, memiliki akal, perasaan, dan kehendak. Berbeda dengan makhluk lain karena diberi tanggung jawab. Proses penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan ruh ke dalam jasad manusia. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hijr surat ke-15 ayat 28 sampai 29 yang artinya ayat 28, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan arti dari ayat 29, maka apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ke dalamnya ruh atau ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Yang bermakna Allah menjelaskan kepada para malaikat bahwa dia akan menciptakan manusia dari tanah liat setelah manusia itu disempurnakan dan ditiupkan ruh ciptaannya. Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Kedudukan manusia dalam Islam. Sebagai hamba Allah atau Abdullah, sebagai khalifah di bumi, memiliki kehormatan dan kemuliaan, diberi amanah untuk menjaga bumi. Manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala aktivitas bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Al-Quran surah Al-Zariyat ayat ke-56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Manusia sebagai khalifah bertugas mengelola dan memakmurkan bumi, menjaga lingkungan dan keadilan, bertanggung jawab atas perbuatan yang tertanam dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Kemudian mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan di sana orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Potensi manusia, akal, untuk berpikir dan belajar, hati, untuk merasakan dan membedakan baik buruk, nafsu dorongan yang harus dikendalikan, fitrah, kecenderungan kepada pembenaran. Kelebihan dan kelemahan manusia. Kelebihan berakal dan bermoral, dapat berkembang dan belajar. Kemudian mudah lupa dan lalai, bisa berbuat salah dan dosa. Tanggung jawab manusia, tanggung jawab kepada Allah sesama manusia terhadap alam yang akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Kesimpulan, manusia adalah makhluk mulia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki peran sebagai hamba dan khalifah, harus memanfaatkan potensi dengan baik, hidup sesuai ajaran Islam untuk kebahagiaan dunia akhirat. Sekian video presentasi dari saya, terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.